Selamat malam teman tidur. Di episode pertama ini gua ingin menceritakan pengalaman percintaan gua yang bisa dibilang menyenangkan sekaligus menyakitkan. Ya guys, nama gua Apin. Gua saat ini usianya 28 tahun dan gue masih menjalani kuliah di salah satu universitas yang ada di Depok. Pernah gak sih guys kalian merasakan bucin lagi? Sejujurnya gue itu tipikal orang yang bisa dibilang susah untuk bucin ya. Tapi entah kenapa di awal Desember ini gue merasakan kebucinan itu lagi. Dan kalian tahu gue bucinnya sama teman sekelas gue, iya teman kampus gue. Kenapa gue bisa bucin sama dia sih? Ceritanya lucu ya. Jadi gue itu salah satu mahasiswa pindahan dari kelas reguler ke kelas malam. Nah, pertama kali gue nge-zoom, kan saat ini kita kuliahnya daring ya guys, semuanya karena pandemi covid kayak gini. Jadi kita semuanya daring. Dan pada saat nge-zoom ya, gue tiba-tiba lihat satu video atau satu akun yang ada di Zoom itu. Dan entah kenapa gue merasakan kayak gue suka aja gitu sama orang ini gitu kan. Dan ternyata dia juga sama ngeliatin gue tuh kayak ada sesuatu gitu kan. Nah, singkat cerita nih, gue pertama kali ketemu sama dia itu dengan catatan urusan kampus, tugas kampus. Di saat itu gue jalan berdua sama dia untuk ngerjain tugas. Dan di situ tuh perasaan gue seneng banget karena gue gak hanya melihat dia dari online aja, tapi gue tuh bisa berhadapan langsung sama dia. Perasaan gue saat itu campur aduk. Pokoknya ya kalian tahu lah ya gimana kalau misalnya kita ketemu sama orang yang kita sukai, itu bikin hati tuh atau jantung tuh deg-degan aja gitu kan. Dan gue cuman jalan sama dia itu sekitar 2 jam lah jalan sama dia karena urusan kampus. Dan entah kenapa dia tuh memberikan gua rasa nyaman, rasa yang berbeda lah dari teman-teman yang lain gitu kan. Dan dia tuh kayak perhatian gitu sama gua, tanya, lu udah nyampe belum di rumah, sekarang udah sampai mana, kehujanan apa enggak. Karena saat itu tuh lagi mendung gitu, lagi mendung, udah mau hujan dan dia udah sampai rumah dan gue masih di kereta. Entah kenapa dia nge-WA gue gitu loh, udah sampai rumah. Pokoknya segala perhatiannya dia itu bikin gue yang kayak seneng aja gitu, seneng banget. Dan pada satu waktu gue produksi satu tugas kampus itu tuh gue minta bantuan sama dia karena gue tuh di tugas yang ini gue beda kelompok lah sama dia. Jadi apa ya, gue minta tolong sama dia buat bantuin gue ngerjain tugas kelompok gue. Karena ya sebenarnya
kayak gue mencari celah untuk biar bisa deket aja sih sebenarnya sama dia. Dan di sisi lain gue sama dia itu kayak satu pemikiran gitu guys. Jadi apa yang ada di otak gue, apa yang ada dalam pikiran gue itu tuh sama yang ada di pikirannya dia. Jadi misalnya gini, gue ngerjain tugas yang satu, yang A lah ya gitu kan. Gue sebenarnya udah ada pemecahannya, tapi gue share dulu ke dia, gue sharing, nih gue ngerjain tugas gini segala macam, dan dia coba untuk ngasih ide buat lu coba deh kayak gini segala macam, jalan keluarnya coba kayak gini segala macam. Dan jalan keluar yang dia kasih ke gue itu ternyata itu tuh udah ada di pikiran gue. Jadi kayak klub gitu loh, kayak sejalur. Kalau orang bilang sih, kalau kata anak milenial sekarang bilang sih itu kayak satu frekuensi lah, kayak gitu ya kan. Nah pada saat itu udahlah, singkat cerita lagi, gua produksi nih satu tugas sama dia. Nah malamnya kan gua produksi tugas itu hari Sabtu. Nah hari Jumat malam itu gua ketemu sama dia, ngobrol, sharing, besok nih lu bantuin yang ini ya, nanti gua yang ini. Nah sebenarnya awal pembicaraan gue sama dia tuh hanya di situ aja gitu loh, sebatas tugas. Dan setelah selesai membahas tugas, ada satu topik yang tiba-tiba tuh menjurus kayak ke perasaan gitu. Dan kalian tahu nggak sih guys, di situ ternyata dia mengungkapkan perasaannya dia sama gue, dan gue juga sama. Dan kita tuh sama-sama kayak suka, cuman diem-diem, takut gitu loh untuk ngungkapin perasaan kita, itu takut gitu loh. Jadi kayak dipendam, dan akhirnya pada malam itu juga saling ungkapin, dan rasanya tuh seneng, plong, lega, gembira, happy, pokoknya semuanya bikin kayak gue melayang gitu loh guys. Dan akhirnya gue sama dia tuh jadian guys, Jadi pada saat gue ngerjain tugas hari Sabtunya itu tuh posisinya gue sama dia udah jalanin hubungan. Tapi untuk teman-teman yang lain, teman-teman satu kelas kita tuh nggak tahu nih kalau kita udah jalanin hubungan. By the way, sorry ya guys kalau misalnya podcast gue kali ini ada suara-suara, ya tadi ada yang ketok-ketok tiang listrik, karena ini gue rekaman di jam 12:30. Udah jam 1 lah ya, udah mau jam 1 nih gue rekaman. Jadi ya biasa ada petugas siskambling yang suka ingetin kalau ini udah jam 1 malam. Oke ya guys, kita balik lagi ke cerita gue. Hari Sabtu itu tuh gue ngerjain tugas dengannya. Gue ya walaupun capek, karena gue dan dia adalah salah satu mahasiswa yang jurusan broadcasting atau penyiaran lah guys. Dan tugas kita kali ini adalah membuat satu film pendek yang ya bisa dibilang tugas utama lah dari semester gue ini. Oke. Ngerjain tugas sebenarnya capek, produksi film itu sebenarnya capek, tapi menyenangkannya adalah gue bisa ditemani sama orang yang gue sayang, orang yang bikin gue semangat gitu loh. Dan entah kenapa di situ gue bucin banget guys sama dia, dan dia juga sama sih bucin sama gue, karena setiap gue keluar dari lokasi syuting, dia tuh pasti kayak nelponin gue atau WA, kamu di mana, jangan keluar sih gitu, aku nggak mau jauh-jauh dari kamu.
bisa dibilang itu kayak anak bocah banget sih guys, kayak ya udah bukan umurnya lah ya, maksudnya kayak apa ya, kayak anak-anak SMA SMP lah ya, kayak bucin abis pokoknya. Setelah hari itu kita masih terus komunikasi video call, dan entah kenapa gue nggak ada bosan-bosannya guys, teleponan video call tiap hari gue teleponan video call sama dia. Dan kalian tahu guys, gue video call paling lama tuh sama dia doang, bisa sampai 2-3 jam guys gue teleponan sama dia. Dan entah kenapa itu buat gue tuh kayak seneng aja gitu, kayak happy banget gue bisa video callan sama dia terus. Entah apa yang diobrolin, terkadang nih ya pada saat kita video call itu tuh kadang kita diem gitu loh ya, gue ngerjain tugas dan dia kan juga sambil kerja ya guys, dia ngerjain kerjaannya, gue ngerjain tugas kuliah gue, dan udah diem aja, cuman saling ngeliat, ya kayak bikin penyemangat gitu guys gitu. Dan terus berjalan setiap hari seperti itu, dan akhirnya gue merasakan sakit yang sangat amat perih. Kalian pernah dong ngerasain sakit hati sama orang yang paling kalian sayangin. Ini tuh bukan apa ya, bukan karena dia selingkuh atau apalah segala macam. Gua tuh sebenarnya sama dia tuh dilarang untuk pacaran. Dia tuh sebenarnya dilarang pacaran karena ya satu sisi gua sama dia itu beda agama, dan orang tuanya yang nggak bisa nerima kalau misalnya anaknya berhubungan dalam tanda kutip pacaran lah ya sama orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Dan finally dia bilang sama gua, kamu jangan telepon aku dulu, jangan hubungin aku dulu, karena ibunya, orang tuanya ngeliat foto-foto gua sama dia, dan orang tuanya coba untuk interogasi ke dia, untuk tanya-tanya gua siapa, agamanya apa. Dan pada saat dia bilang agama gua dan dia berbeda, itu orang tuanya menentang keras. Dan di saat itu juga orang tuanya bilang kalau dia harus mengakhiri hubungannya sama gua sebelum berlanjut, sebelum menjadi panjang. Dan di situ gua ngerasakan yang namanya sakit hati, kecewa, dan entah kenapa ya guys, pikiran gue tuh kosong, jadi kacau, semuanya kacau, hancur berantakan. Semua plan-plan yang udah gue susun sama dia, mau jalan-jalan keluar kota, mau segala macam, dan itu tuh hancur berantakan hanya karena orang tuanya gak setuju. Pernah gak sih guys kalian ngerasain apa yang kayak gue rasain? Kalian tuh udah sayang sama orang yang kalian sayangi ini, pacar kalian, pasangan kalian, tapi tiba-tiba di saat kalian lagi sayang-sayangnya, kalian tuh harus menyudahi hubungan ini, harus diputus di tengah jalan. Dan pasti gue yakin kalau kalian yang lagi bucin seperti gue, itu pasti akan merasakan yang namanya sakit yang sangat pedih, yang sangat dalam. Dan yang gak habis gue pikirkan adalah kenapa gue bisa bucin sama dia, dan kenapa hubungan gue itu sama dia hanya 3 minggu guys sama dia. Dan gua saat ini harus mencoba untuk menenangkan hati gua, menyenangkan pikiran gua, mengembalikan keceriaan gua lagi. Itu harus gue coba dan harus
karena nggak akan selamanya gue harus terpuruk, terjatuh lagi. Dan gue akan coba itu. Dan saat ini gue sedang proses untuk membebaskan diri gue dari rasa kekecewaan, rasa sakit hati. Gue ingin keluar dari zona itu, tapi agak sulit karena gue masih ada urusan tugas kampus sama dia, dan semester depan pun gue masih harus ketemu sama dia, harus wisudanya ya bareng sama dia gitu loh. Dan itu yang paling berat dalam hidup gue guys. Ya, itu cerita gue untuk episode pertama ini, Desember yang menyenangkan sekaligus menyakitkan. Gue akan melanjutin ke episode berikutnya. Jika kalian suka dengan cerita gue, bisa di subscribe channel YouTube gue, di komen. Kalau kalian ada yang sama gue ngerasain, boleh ya guys di komen di bawah sini, biar kita coba sharing bareng-bareng. Dan mungkin next episode keduanya kita coba cari topik yang lain lagi yang sesuai dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Kalau kalian punya cerita, itu kalian bisa sharing ya di kolom komentar ini, dan kalian bisa, dan mungkin episode kedua nanti coba gua sharing ke yang lain biar kita sama-sama saling sharing, saling berbagi pengalaman. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan podcast gua. Apabila ada yang kurang berkenan, gua mohon maaf. Gua sudahi